Halo guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita semua. Di video kali ini, kita kembali membahas mengenai salah satu etnis di Indonesia yang sangat jarang kita lihat menjadi abdi negara. Sebelumnya jangan lupa like, komen dan subscribe serta share channel ini agar channel ini dapat terus berkembang dan dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasi agar kalian bisa update video terbaru dari channel ini. Pegawai Negeri Sipil (PNS) bagi sebagian masyarakat Indonesia menjadi pekerjaan idaman. Tidak heran sejumlah orang berjuang mati-matian untuk mendapatkan pekerjaan ini. Namun tidak dengan etnis Tionghoa di Indonesia. Bagi mereka PNS bukanlah pekerjaan yang mereka idamkan sehingga sangat jarang kita melihat etnis Tionghoa yang menjadi PNS. Loh kok bisa? Iya dong. Setidaknya ada beberapa alasan kenapa etnis Tionghoa tidak berminat menjadi dan jarang menjadi PNS. Berikut ini ulasannya. Beberapa waktu yang lalu, ada pernyataan kontroversial dari mantan Wakil Presiden Republik Indonesia yang disampaikannya saat wawancara dengan presenter Andi F. Noya. Dalam wawancara itu, Yusuf Kala yang menyebutkan bahwa etnis Tionghoa bukannya tidak bisa menjadi PNS tetapi memang tidak mau menjadi PNS. Jika dilihat di kenyataannya memang sangat sulit bagi kita menemukan adanya pegawai negeri sipil, PNS, dari kalangan etnis Tionghoa. Kita lebih sering melihat etnis Tionghoa sebagai pengusaha ataupun karyawan swasta. Ada beberapa alasan terkait hal ini. Pertama, faktor sejarah. Pada zaman Orde Baru, etnis Tionghoa menjadi etnis yang paling banyak dipojokkan dan didiskriminasi. Presiden Soeharto saat itu sangat membatasi pergerakan etnis Tionghoa termasuk dalam hal mencari pekerjaan. Dalam perekrutan PNS saat itu, Presiden Soeharto melarang etnis Tionghoa untuk mendaftar sebagai PNS. Tidak hanya PNS, etnis Tionghoa juga dilarang masuk TNI dan Polri. Jikapun ada etnis Tionghoa yang menjadi PNS, umumnya mereka bukan etnis Tionghoa tulen, melainkan sudah bercampur dengan etnis lainnya. Karena sulit mendapatkan pekerjaan sebagai abdi negara, etnis Tionghoa pun memilih untuk membuka usaha sendiri. Mereka ingin membuktikan kepada Presiden Soeharto bahwa etnis Tionghoa bisa sukses tanpa harus menjadi PNS. Inilah yang kemudian membuat banyak etnis Tionghoa yang berprofesi sebagai pengusaha ketimbang PNS. Namun seiring berjalannya waktu, saat ini etnis Tionghoa sebenarnya diberikan peluang yang sama untuk menjadi PNS. Namun karena bertahun-tahun didiskriminasi, maka etnis Tionghoa tidak berminat lagi menjadi PNS. Kedua, faktor penghasilan. Sebagian etnis Tionghoa menilai penghasilan PNS tidak terlalu besar dan hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari saja. Bagi mereka juga, potensi penghasilan di pekerjaan lainnya terutama pengusaha jauh lebih besar daripada penghasilan PNS. Dengan menjadi pengusaha, mereka lebih mudah untuk membeli rumah dan kendaraan secara tunai. Sedangkan jika menjadi PNS memang sangat sulit membeli rumah dan kendaraan secara tunai. Dengan menjadi pengusaha juga bagi mereka dapat mewarisi usahanya ke generasi setelahnya. Sedangkan jika menjadi PNS, mereka tidak bisa mewariskan pekerjaan itu kepada generasi setelahnya. Ketiga, faktor karakter dan sifat. Sebagian besar etnis Tionghoa memiliki karakter yang tidak ingin diatur termasuk dalam hal pekerjaan. Bagi mereka, PNS merupakan pekerjaan yang sering diatur-atur oleh atasan sehingga PNS kurang cocok digeluti oleh etnis Tionghoa. Dengan menjadi pengusaha, etnis Tionghoa tidak akan diatur-atur oleh atasan. Justru dengan menjadi pengusaha,
mereka bisa mengatur orang lain yang menjadi karyawannya. Selain itu juga, dengan menjadi PNS, etnis Tionghoa harus berjuang penuh dalam melayani rakyat sehingga potensi diatur-atur rakyat juga makin besar. Dengan menjadi pengusaha, mereka sangat sulit diatur oleh masyarakat. Nah, itulah beberapa alasan kenapa kita sangat jarang menemukan etnis Tionghoa yang menjadi PNS. Ternyata ada alasan yang berkaitan dengan sejarah di masa lalu ya. Semoga video ini dapat memberikan informasi penting bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Sampai jumpa di video selanjutnya.